Baik, menyambung pertanyaannya tadi, Dokter Windu, kalau melihat ini sudah maksimal belum upaya yang dilakukan untuk menekan dari penyebaran COVID-19 dengan adanya pelarangan begitu warga negara India yang ke Indonesia? Ya, jadi sebetulnya Satgas Nasional ini sendiri sudah melakukan upaya-upaya ya. Jadi sudah ada surat-surat edaran yang sering juga diperbarui tentang protokol kesehatan tentang perjalanan internasional ya. Cuma menurut saya ini harus lebih ketat. Jadi begini maksud saya, misalnya sebagai contoh, untuk apa namanya mereka yang diberi diberi izin yang punya privilege tertentu ya, punya privilege tertentu itu mereka masih bisa melakukan karantina mandiri ketika dia masuk ya dan dinyatakan negatif. Nah, ini yang kita tahu bahwa ada varian-varian baru yang sebetulnya mungkin tidak terdeteksi oleh tes PCR yang sekarang sudah ada ini. Nah, jadi maksud saya begini, semua karantina tetap tidak boleh mandiri. Ya, jadi artinya pelaku perjalanan internasional ketika masuk, apakah dia positif atau negatif, dia harus tetap karantina. Dan karantinanya di tempat yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, jadi bukan mereka melakukan karantina mandiri sendiri, ya. Itu baik termasuk untuk mereka yang WNI yang pulang, ya, atau mereka yang mempunyai tadi kitas lah, kartu izin tinggal terbatas tadi, kitas tadi. Itu tetap, ya. Jadi artinya jangan sampai seperti kemarin, ya. Para pekerja migran dari luar negeri ketika datang ke Indonesia, mereka bisa langsung pulang ketika dinyatakan negatif, ya. Karena kita tahu bahwa varian-varian baru ini banyak yang mungkin tidak terdeteksi oleh tes-tes yang ada. Nah, jadi tetap harus dilakukan pengawasan dan karantina mandirinya juga tidak bisa seperti sekarang, ya. Itu hanya 5 hari sebetulnya. Jadi harus sesuai dengan masa inkubasi, yaitu antara 10 sampai 14 hari. Minimal seperti itu. Jadi kita jangan sampai kebobolan ya, karena peristiwa India ini betul-betul menjadi pelajaran kita, karena di sana ada double mutasi kan, ya, jadi artinya ada varian-varian yang mempunyai mutasi ganda, yang itu malah memperberat kondisi India yang selain protokol kesehatannya sudah longgar ya, peristiwa keagamaan dan peristiwa politik, ya, itu ditambah oleh varian-varian baru yang berbahaya itu gitu. Nah, padahal kita tahu bahwa di Indonesia juga sudah kemasukan loh ya, varian-varian tertentu yang memungkinkan kondisinya seperti bisa mengakibatkan seperti di India. Jangan sampai saat ini kan kondisinya memang di Indonesia kan sedang landai begitu ya, jangan sampai meningkat drastis lagi. Betul, jadi kondisi landai itu seperti pengalaman di negeri lain itu sering langsung meningkat tuh ya ketika kita lengah gitu. Oke, Mas Heri, masukan dari Dokter Windu tadi sudahkah diimplementasikan? Dalam artian tidak ada lagi istilah karantina mandiri yang diserahkan kepada warga negara asing itu, tapi negara yang seharusnya menjaga 24 jam ya segala bentuk hal dalam proses karantina terhadap warga negara asing. Iya, benar bahwa mereka bisa melakukan karantina mandiri itu hanya diberikan kepada duta besar. Jadi korps diplomatik yang berstatus sebagai duta besar, mereka bisa melakukan karantina mandiri di rumahnya masing-masing. Tetapi untuk yang lain, untuk pemegang kitas maupun kitab, mereka wajib melakukan karantina di tempat-tempat yang ditunjuk oleh pemerintah. Tentunya dengan pengawasan pemerintah kan, Mas Heri? Iya, tentu dengan pengawasan pemerintah, termasuk 2 kali tes swab PCR yang termasuk diwajibkan warga negara Indonesia juga yang pulang ke Indonesia ya dari India. Sama, jadi sama. Mereka wajib melakukan tes 2 kali PCR. Pertama, mereka kan kalau datang dari luar negeri membawa tes negatif PCR dari negara asalnya. Kemudian begitu sampai di Indonesia dilakukan tes swab pertama. Kemudian mereka dibawa ke hotel setelah 5 hari, kemudian di swab kedua. Nah, dari data itu, data kami dari 28 Desember itu ada sekitar 136.000 spesimen yang sudah diperiksa. Dan kita menemukan total positif sekitar 2.600.
Menariknya dari 2.600-an ini, sekitar 800 diantaranya itu ditemukan setelah swab PCR kedua. Jadi ketika pertama mereka dinyatakan negatif, kemudian di karantina 800 diantaranya ditemukan mereka positif. Jadi terjadi inkubasi ketika ada mereka di karantina. Kan bisa dibayangkan kalau mereka dilepas pada tes swab negatif pertama, 800 orang itu yang akan menyebarkan. Makanya kita ini berlapis seperti dikatakan Pak Windu tadi, kita berusaha untuk ketat ya menyaring ini. Memang dari sisi biayanya cukup mahal, tetapi kemudian kalau dibandingkan kalau mereka lolos bergaul dengan masyarakat Indonesia, tentu itu akan jauh lebih mahal penanganannya. Baik. Itu dilakukan sejak 28 Desember 2020, Mas. Baik, Mas Heri Trianto, terima kasih atas waktunya pagi ini. Dr. Windu Purnomo, juga epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya, terima kasih atas waktu Anda pagi ini bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu untuk Anda berdua. Sehat selalu. Terima kasih. Baik.